Perkenalkan, nama saya Nurfi Rahmat Risanto dari 11 KAD nomor absen 20. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat dan klasifikasi koloid. Pengertian koloid. Koloid merupakan suatu campuran heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 sampai 1000 nanometer terdispersi atau tersebar secara merata di dalam medium zat lain, medium pendispersi. Perbandingan sifat larutan koloid dan suspensi. Yang pertama, larutan memiliki satu fase, koloid memiliki dua fase, suspensi memiliki dua fase. Larutan bersifat stabil, koloid sukar mengendap, suspensi mudah mengendap. Yang ketiga, larutan tidak dapat disaring, koloid dapat disaring dengan penyaring ultra, suspensi dapat disaring. Yang keempat, larutan bersifat homogen, koloid tampak homogen, suspensi heterogen. Larutan memiliki ukuran partikel lebih kecil dari 1 nanometer. Ukuran partikel koloid sebesar 1 sampai 1000 nanometer. Ukuran suspensi memiliki ukuran partikel lebih besar dari 1000 nanometer. Yang keenam, larutan memiliki sistem dispersi molekuler. Koloid memiliki sistem dispersi padatan halus, suspensi memiliki sistem dispersi padatan kasar. Contoh dari larutan adalah larutan gula, air laut. Untuk koloid, sabun, susu. Untuk suspensi, campuran air dan pasir. Klasifikasi koloid. Di sini bisa dilihat fase terdispersi, fase pendispersinya, dan nama dan contoh untuk koloid. Yang pertama, padat. Fase terdispersinya padat, fase pendispersinya gas, bernama aerosol, contoh asap, debu di udara. Yang kedua, fase terdispersinya padat, fase pendispersinya cair, namakan sol, contoh sol emas, sol belerang, tinta, dan cat. Yang ketiga, fase terdispersinya padat, fase pendispersinya padat, bernama sol padat, contoh gelas berwarna dan intan hitam. Yang keempat, fase terdispersinya cair, fase pendispersinya gas, bernama aerosol, contoh kabut. Yang kelima, fase terdispersinya cair, fase pendispersinya cair, bernama emulsi, contohnya susu, santan, dan minyak ikan. Yang keenam, fase terdispersinya cair, fase pendispersinya padat, bernama emulsi padat, contohnya jeli, mutiara, opal. Yang ketujuh, fase terdispersinya gas, fase pendispersinya cair, bernama buih, contohnya buih sabun dan krim kocok. Yang kedelapan, fase terdispersinya gas, fase pendispersinya padat, bernama buih padat, contohnya karet busa dan batu apung. Sifat-sifat koloid efek. Yang pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall adalah contoh penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Efek Tyndall merupakan salah satu cara sederhana untuk mengetahui suatu dispersi itu merupakan koloid atau bukan. Yang di bawah ini contoh gambar efek Tyndall.
antara larutan koloid dan suspensi. Yang kedua, gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak acak jejak partikel koloid yang disebabkan oleh tumbukan yang tidak seimbang antara partikel terdispersi dengan pendispersi. Gerak Brown menstabilkan koloid karena mengimbangi gaya gravitasi yang dapat menyebabkan pengendapan. Yang ketiga, adsorpsi. Adsorpsi adalah penyerapan terhadap partikel atau ion atau senyawa yang lain sehingga partikel koloid bermuatan. Gambar di bawah merupakan contoh untuk absorpsi. Yang keempat, koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan karena kerusakan stabilitas sistem koloid. Yang kelima, dialisis. Dialisis merupakan proses penghilangan ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Gambar di bawah merupakan contoh dialisis. Yang keenam, elektroforesis. Elektroforesis adalah gerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Kegunaan elektroforesis yang pertama untuk menentukan muatan partikel koloid, yang kedua untuk memproduksi barang industri dan karet, yang ketiga mengurangi pencemaran udara dengan pengendap elektrostatika. Bisa dilihat dari gambar di bawahnya. Diarusi sumber tegangan tinggi. Yang ketujuh, koloid liofil dan koloid liofot. Koloid liofil, koloid yang partikel terdispersinya menarik medium pendispersinya. Koloid liofot, koloid yang partikel terdispersinya tidak menarik medium pendispersinya. Jika medium pendispersinya berupa air, maka disebut koloid hidrofil dan koloid hidrofob. Perbandingan sol liofil dan sol liofot bisa dilihat di samping. Sekian dan terima kasih.